wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua ya? Udah ibu absen dulu ya. Oke, udah ibu absen. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kisah Umar bin Khattab. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Umar bin Khattab merupakan khalifah setelah siapa? Setelah Abu Bakar. Jadi Umar bin Khattab ini memimpin dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi atau 13 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah. Jadi leluhur Umar ini merupakan pejabat duta besar dan pedagang. Maka si Umar bin Khattab ini, dia sering banget ikut orang tuanya untuk berdagang ke luar negeri. Kemudian ketika Umar bin Khattab mulai dewasa, dia mulai ikut lomba pacuan kuda. Nah, karena keberaniannya dia tadi, dia dijuluki sebagai apa? Sebagai singa padang pasir. Kemudian karena kecerdikannya berdiplomasi seperti nenek moyangnya, dia juga mendapat julukan Abu Faiz. Nah, di sini ada yang tahu tidak kapan Umar bin Khattab masuk Islam? Nggak ada yang tahu ya? Nah, jadi Umar bin Khattab itu masuk Islam pada tahun 27, pada usia 27 tahun. Nah, sebelum Umar ini masuk Islam, dia ini memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia ini nggak suka gitu sama Nabi. Kemudian dia juga tega menyiksa anggota suku Adi yang ketahuan masuk Islam. Kemudian dia juga menyiksa adiknya. Siapa adiknya? Fatimah, yang ketahuan juga masuk Islam. Tapi Fatimah tidak berputus asa, walaupun dia disiksa oleh kakaknya, tapi dia tetap mempertahankan agamanya, yaitu agama Islam. Nah, setelah itu Umar luluh. Kemudian Umar tergerak untuk membaca ayatnya Allah dan menemui Nabi. Setelah bertemu Nabi, Umar pun meninggalkan kebenciannya tadi kepada Nabi. Dia kemudian masuk Islam. Sehingga setelah itu Umar juga selain memiliki gelar apa tadi ya? Singa padang pasir dan Abu Faiz, dia juga memiliki gelar Al-Faruq. Ada yang tahu apa artinya Al-Faruq? Jadi Al-Faruq itu artinya pembeda dan pemisah antara yang benar dengan yang salah. Jadi Umar juga mendapat gelar tersebut. Pada masa pemerintahan Umar menjelang wafatnya, ia diberi wasiat Abu Bakar
kemudian untuk meneruskan kepemimpinannya. Kemudian pada tahun 634 Masehi, tentara muslim yaitu sebanyak 46.000 orang mengalahkan 300 tentara Romawi di dataran Yarmouk. Nah, ini dari 46.000 orang yang mengalahkan tentara Romawi ini semua berada di bawah pimpinan Umar. Kemudian dari situlah mulai ekspansi Islam dimulai. Kemudian setelah setahun kemenangan di Yarmouk, seluruh daerah di Suriah jatuh ke kekuasaan Islam. Nah, kemudian setelah memenangkan tadi, mulailah ekspansi diteruskan ke Mesir yang berada di bawah kepemimpinan Amir bin Ash, ke Irak, kemudian ke Irak di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian ini kayaknya waktunya udah habis ya anak-anak. Jadi untuk tugas minggu depan nanti ibu tulis di papan tulis ya. Nanti kalian kerjakan, kita minggu depan bahas. Dan ibu rasa cukup ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Kalau ada silahkan. Apa? Jadi semua paham ya ini ya. Oke, nanti ibu kasih tugas. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.